Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Anak-anakku dari siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Dikisahkan dulu ada seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Setiap orang yang mendekat kepadanya, ia selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekat-dekat dengan Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pendusta, dia itu seorang tukang sihir, dan kalian akan dipengaruhi jika mendekatinya." Setiap hari dia lakukan hal tersebut. Setiap hari dia hina Nabi Muhammad. Setiap hari dia caci maki Nabi Muhammad. Tapi tanpa sepengetahuan pengemis tersebut, ternyata setiap hari Rasulullah datang mendekatinya, memberikan makanan kepadanya setiap pagi, bahkan menyuapinya. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi orang yang memberi makan dan menyuapi pengemis Yahudi tersebut. Sampai suatu hari setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anaknya yang juga adalah istri dari Rasulullah SAW, yaitu Siti Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, perbuatan baik sehari-hari apa yang Rasulullah kerjakan tapi hari ini belum pernah aku kerjakan?" Kemudian Siti Aisyah teringat kemudian menjawab pada ayahnya, "Wahai ayahku, Rasulullah itu setiap pagi selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan dan menemui seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana." Keesokan paginya, Sayyidina Abu Bakar melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melakukan. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah karena ia merasa ini bukan orang yang biasa menyuapinya. Abu Bakar masih belum mengakui jika memang bukan ia yang biasa menyuapi pengemis tersebut, melainkan Rasulullah. Kemudian pengemis itu dengan marah berkata, "Bukan, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Aku tahu karena orang yang selalu menyuapiku, dia menghaluskan dulu makanan itu di mulutnya, lalu diberikannya kepadaku," kata pengemis itu dengan marah. Sayyidina Abu Bakar tidak dapat menahan tangisnya, lalu berkata, "Aku memang bukan orang itu. Orang mulia itu sudah wafat. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW." Mendengar hal itu, si pengemis terkejut dan merasa bersalah karena selama ini telah menghina dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Hal itu membuat si pengemis menangis terseduh-seduh. Terbayangkan dalam benaknya ketika orang baik yang orang mulia yang sedang menyuapinya, ternyata di sela-sela dia menyuapinya, di sela-sela dia berbuat baik, dia hina-hina orang tersebut. Ia sadar betapa mulia orang yang selama ini dia maki-maki. Namun Rasulullah tak pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama, melainkan Rasulullah membalasnya dengan kasih sayang. Hingga akhirnya, karena terketuk kemuliaan akhlak Rasulullah SAW tersebut, akhirnya si pengemis Yahudi buta tersebut menyatakan masuk Islam dan mengucapkan syahadat di depan Sayyidina Abu Bakar. Anak-anakku, dari kisah tersebut bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, kita tahu bahwa Rasul adalah orang Muslim, orang yang beragama Islam, sedangkan si pengemis itu adalah beragama Yahudi. Jelas, dari situ kita bisa lihat bahwa perbedaan agama seharusnya tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang tersebut. Tetaplah berbuat baik walaupun kita berbeda agama. Kemudian yang kedua, jangan pernah berkata yang tidak baik kepada orang lain. Jangan pernah menghina orang lain, karena kita tidak tahu betapa mulianya orang tersebut. Mungkin dia lebih mulia daripada kita. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah hendaklah kita berteman dengan siapa saja selama orang tersebut baik.
maka kita pantas untuk berteman dengan mereka. Hanya saja di zaman sekarang kita harus mulai selektif memilih teman. Mana teman yang baik, mana teman yang membawa pengaruh baik, mana teman yang membawa pengaruh jahat. Kita harus bisa membedakan hal-hal tersebut di zaman sekarang. Meskipun hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. Akan tetapi demi kehati-hatian pada si pergaulan kita. Kalau orang tersebut membawa pengaruh yang gak baik buat kita, tinggalkan. Walaupun dia itu orang baik. Tapi kalau dia berbuat baik dan membawa pengaruh baik untuk diri kita, maka temani, jadikan orang tersebut teman. Karena teman adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Siapa yang akan menolong kita kalau bukan teman? Maka dari itu, jagalah hubungan baik dengan teman-teman kita. Biasakan kita berbuat baik kepada orang lain. Ingatlah, ketika kita menanam padi, maka akan tumbuh padi. Walaupun di dalam padi tersebut mungkin ada rumputnya. Tapi ketika kita menanam rumput, tidak mungkin akan tumbuh padi. Maksudnya apa? Ketika kita berbuat baik, maka balasan dari perbuatan baik itu adalah kebaikan itu sendiri. Walaupun terkadang ada beberapa orang di mana kita berbuat baik, tapi orang tersebut membalas kita dengan kejahatan. Tapi abaikan. Tapi apa yang terjadi bila kita menanam perbuatan jahat? Ingat, rumput tidak akan tumbuh padi. Maka perbuatan jahat tidak akan pernah dibalas dengan kebaikan. Perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasan berupa perbuatan jahat pula. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.